Malam itu hujan turun perlahan di kampung kecil pinggiran Yogyakarta. Pak Budi, penjual bakso keliling yang sudah puluhan tahun berjualan, memutuskan untuk kembali melintasi rute yang dulu nyaris merenggut nyawanya. Hening sejenak, suara, angin sayup-sayup. Tapi apa yang ia temui di bawah pohon gayam malam itu bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Malam itu seperti biasa, Pak Budi mendorong gerobak baksonya menyusuri jalanan kampung di pinggiran Yogyakarta. Roda gerobaknya berdecit pelan, bersahutan dengan suara kentongan ronda yang sayup terdengar dari kejauhan. Bakso malam. Baksonya Pak Budi, teriaknya lirih. Ia melewati gang sempit yang hanya cukup untuk satu motor, kemudian tiba di sebuah jalanan yang sedikit lebih lebar, di mana pohon gayam besar berdiri kokoh di pinggir jalan. Dahan-dahannya menjulur seperti tangan yang ingin meraih siapapun yang melintas. Pak Budi sempat melirik ke arah pohon itu. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa, suara jangkrik yang biasa mengiringi perjalanannya lenyap. Mungkin mau hujan, gumamnya, meski langit sama sekali tak menunjukkan tanda mendung. Baru saja ia melewati pohon itu, suara lembut terdengar dari balik batang besar pohon gayam. "Pak, bakso satu, ya?" Pak Budi menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah suara. Di bawah keremangan lampu jalan, tampak seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menjuntai, mengenakan kebaya warna pucat, dan wajahnya agak tertutup bayangan pohon. "Loh, Bu, dari mana ya? Kok tiba-tiba ada di situ?" tanya Pak Budi sambil menata mangkuk. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, kemudian duduk perlahan di bangku beton dekat pohon. Gerakannya aneh, terlalu pelan seperti gerakan wayang. Pak Budi mengernyit tapi tetap melayani. Ia menyendok bakso ke mangkuk, menambahkan kuah panas, dan menyajikannya di atas gerobak. "Ibu, makan di sini ya?" tanyanya sambil tersenyum, meski perasaan tak enak mulai menggelayuti dadanya. Wanita itu mengangguk pelan tapi tak mendekat. Justru ia menatap mangkuk itu dari tempat duduknya, seolah menunggu sesuatu. Pak Budi mulai gelisah. Ia melangkah perlahan ke arah wanita itu, membawa mangkuk bakso. Tapi ketika ia mendekat, sosok itu hilang. "Loh?" Ia tercekat. Kursi beton itu kosong. Tidak ada siapapun. Pak Budi menoleh ke segala arah. Jalanan sepi. Tidak ada suara motor, tidak ada langkah kaki, bahkan tidak ada suara angin. Sunyi, mencekam. Tiba-tiba, tang, sendok di gerobak bergetar sendiri. Mangkuk-mangkuk kecil mulai berdenting seolah disentuh oleh tangan tak terlihat. Pak Budi mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada yang tidak beres. Lalu terdengar lagi suara perempuan. Kali ini lebih dekat, nyaris di telinganya. "Masih hangat ya? Baksonya." Pak Budi menjerit spontan melempar mangkuk dari tangannya. Ia berbalik dan berlari meninggalkan gerobaknya. Terengah-engah, ia menyusuri jalan kampung, mencari rumah warga. Di sebuah warung kecil yang masih buka, Pak Budi menggedor pintu. "Pak, Bu, tolong, saya dikejar setan." Seorang ibu tua membuka pintu dengan wajah heran. "Pak Budi, kenapa?" Ia tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Ia duduk di lantai, memegangi dada. Setelah tenang, ia menceritakan kejadian tadi. Tapi warga hanya saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata, "Itu pohon gayam memang angker, Pak. Dulu pernah ada wanita meninggal di situ waktu malam. Katanya masih sering menampakkan diri." Pak Budi terdiam. Tangannya masih gemetar.
Dan malam itu, gerobak baksonya tetap tertinggal di bawah pohon gayam, sendirian, dengan kuah yang masih mengepul tipis, seolah masih ada yang menunggu untuk Pagi harinya, warga kampung geger. Gerobak bakso Pak Budi ditemukan kembali, tapi bukan di pohon gayam seperti yang diceritakan malam sebelumnya. Gerobak itu muncul di depan rumah Pak Budi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengembalikannya. Roda gerobaknya kotor penuh lumpur, dan sendok-sendoknya berserakan seperti habis dipakai seseorang. Di dalam panci besar, kuah masih ada, tapi tidak lagi berwarna bening. Kuah itu berubah keruh kehijauan dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Pak Budi menatap gerobaknya dari teras rumah. Ia tidak berani mendekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Siapa yang balikin? Siapa yang bisa dorong sejauh itu tengah malam? Seorang tetangganya, Pak Rahmat, berusaha membantu membersihkan gerobak. Tapi saat membuka penutup panci kuah, ia langsung mundur sambil menutup hidung. Pak Budi, ini bukan bau kuah biasa. Ini kayak bangkai, Pak. Pak Budi makin pucat. Ia putuskan untuk tidak berjualan dulu malam itu. Tapi rasa takutnya belum usai. Malam kedua, saat sedang duduk di ruang tengah menonton televisi, terdengar suara roda berdecit, suara yang sangat dikenalnya. Cekik, cekik, suara itu terdengar mendekat dari luar rumah. Pak Budi mematikan TV. Jantungnya berdegup kencang. Cekik, cekik. Lalu, suara mangkuk berdenting pelan, seperti ada yang menyendok kuah. Pak Budi memberanikan diri mengintip dari jendela. Gerobak baksonya berdiri sendiri di pekarangan. Tidak ada siapapun di sana. Tapi, sendok baksonya bergerak sendiri, berputar pelan, seperti ada tangan tak kasat mata yang sedang meracik bakso. Tiba-tiba, Pak Budi, satu porsi lagi. Suara itu datang dari arah dapur rumah. Suara perempuan, pelan, lirih, tapi sangat jelas. Pak Budi langsung berdiri dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Ia menyambar sapu dari sudut rumah dan berlari ke dapur. Lampunya menyala terang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di meja makan, ada satu mangkuk berisi bakso, lengkap dengan kuah dan sambal. Uapnya masih mengepul. Pak Budi mundur. Mangkuk itu bukan miliknya. Ia yakin tak ada siapapun yang masuk rumah. Semua pintu terkunci, semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip, dan dari bawah meja muncul suara isakan kecil. Tangisan perempuan. Pak Budi tak sanggup lagi. Ia lari keluar rumah sambil berteriak membangunkan tetangga. Keesokan paginya Pak Budi bertekad membakar gerobaknya. Ia menganggap gerobak itu sudah kotor, namun warga kampung mencegahnya. Pak Budi, sabar dulu, jangan terburu-buru. Mungkin ini cuman gangguan. Kita bisa minta bantuan Pak Modin atau orang pintar buat netralin. Pak Budi akhirnya setuju. Malam itu, seorang dukun kampung bernama Mbah Suro datang ke rumah. Ia membawa buntelan kain hitam dan dupa. Pak Budi, malam ini jangan tidur. Kita jaga bareng-bareng. Gerobaknya taruh di halaman. Biar saya lihat siapa yang datang. Malam terasa sangat panjang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika angin dingin mulai bertiup. Dupa yang dibakar di dekat gerobak tiba-tiba menyala lebih terang lalu menghitam mendadak. Mbah Suro merapalkan doa lalu berbisik, "Dia datang." Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki pelan. Sesosok bayangan putih muncul di bawah pohon mangga depan rumah. Pak Budi, satu porsi lagi. Saya belum kenyang, suaranya menggema. Tidak dari mulut, tapi seperti langsung ke dalam kepala. Bayangan itu mulai melayang, bukan berjalan, menuju gerobak.
Mbah Suro langsung menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke arah bayangan itu. "Kembali ke tempatmu. Ini bukan dunia untukmu." Bayangan itu mengeluarkan jeritan tajam. Wajahnya jelas sekarang. Matanya putih semua. Mulutnya menganga dengan gigi tajam seperti binatang. Lalu, menghilang dalam sekejap, Mbah Suro terduduk lemas. "Pak Budi, kamu bukan hanya ketemu arwah penasaran, kamu ketemu penunggu, dan dia sudah menandaimu." Pak Budi menatap gerobaknya yang kini diam, tapi tak lagi sama, dan malam itu ia tahu. Hidup sejak kejadian malam bersama Mbah Suro, Pak Budi memutuskan berhenti jualan selama seminggu. Namun, kehidupan harus tetap berjalan. Tabungannya mulai menipis. Anak-anaknya yang tinggal di luar kota pun belum bisa rutin mengirim uang. Dengan berat, hati Pak Budi kembali mendorong gerobaknya malam itu. Namun kali ini ia tak berani lewat jalan yang ada pohon gayamnya. Ia memilih rute baru, memutar cukup jauh ke arah barat kampung. Lebih sepi tapi katanya lebih aman. Meski begitu, sepanjang jalan ia merasa seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap menoleh, jalan kosong, tak ada siapa-siapa. "Pak Budi, bakso malam ya?" sapa seorang pemuda dari teras rumah. Pak Budi tersenyum lega. "Iya mas, mau berapa?" Malam itu, dagangan Pak Budi ludes. Entah mengapa, meski ia menjauhi tempat angker, pelanggan terus berdatangan. Bahkan beberapa anak muda mengaku mendengar cerita mistisnya dan ingin merasakan bakso yang pernah disantap hantu. Pak Budi hanya tersenyum pahit. "Kalau kalian yang ngalamin pasti nggak pengen ngalamin 2 kali." Tapi keganjilan kembali muncul. Setiap selesai jualan dan pulang ke rumah, panci kuahnya tak pernah kosong. Selalu ada sisa kuah yang berwarna kehijauan. Dan 1 mangkuk kosong dengan sisa sambal mengambang. Persis seperti malam itu. Suatu malam, ia iseng bertanya pada salah satu pelanggan barunya, seorang perempuan muda yang duduk sendirian di pinggir jalan. "Mbak tinggal di mana?" Perempuan itu hanya tersenyum. "Dekat sini pak, di belakang pohon gayam." Pak Budi langsung pucat. Saat ia hendak menanyakan lebih lanjut, perempuan itu bangkit dan pergi begitu saja. Ia tak sempat melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia yakin punggung kebaya dan rambutnya mirip sekali dengan sosok yang ia lihat malam pertama. Esok paginya Pak Budi menemui Mbah Suro lagi. "Mbah, dia masih ikut saya." Mbah Suro mengangguk tenang. "Bukan cuma ikut Pak Budi, dia senang sama kamu. Karena kamu ngasih dia makan, kamu dianggap penyambung rasa." Pak Budi menunduk. "Apa maksudnya Mbah?" Mbah Suro menatapnya tajam. "Dulu perempuan itu pernah hidup di sini. Gadis pembantu warung bakso katanya. Cantik, banyak pelanggan suka sama dia. Tapi suatu malam dia diperkosa dan dibunuh di bawah pohon gayam. Waktu dia pulang ambil bahan ke pasar, mayatnya dibuang ke sumur tua. Sampai sekarang, gak pernah ditemukan." Pak Budi menelan ludah. "Rohnya gak tenang pak, dan karena kamu jualan bakso, dia merasa kamu menggantikan warung tempat dia dulu kerja. Terus, saya harus gimana?" Mbah Suro termenung lama. "Kamu harus selesaikan urusannya. Bikin dia tenang, tapi itu nggak mudah. Karena dia sudah tidak seperti dulu. Dia sudah jadi makhluk yang lapar." Malam berikutnya, Pak Budi memutuskan berjualan terakhir kalinya di bawah pohon gayam. Ia menyiapkan 1 mangkuk khusus lengkap dengan sambal dan jeruk nipis seperti yang selalu muncul sendiri. Ia meletakkannya di atas meja gerobak. Tak lama, angin berembus dingin. Daun-daun pohon gayam berjatuhan satu persatu. Lalu suara langkah, kaki terdengar. Pak Budi menahan napas. Dari balik kegelapan muncul sosok perempuan. Wajahnya kini jelas, cantik tapi pucat. Mata sayu dan senyum tipis menghiasi bibirnya. "Terima kasih Pak, saya suka baksonya."
Suara itu lembut, menyedihkan, namun terasa seperti bisikan dari liang kubur. Pak Budi memberanikan diri bicara. "Saya ingin membantu kamu tenang. Kamu mau saya doakan?" Perempuan itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tapi saat ia menyentuh mangkuk, tangannya menembusnya. Bak bayangan, tiba-tiba wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, mata membelalak putih, mulutnya robek lebar hingga ke telinga. Ia meraung, "Aku tidak mau tenang, aku lapar, aku mau tetap makan." Pak Budi menjerit dan terjatuh ke tanah. Mangkuk bakso itu pecah sendiri, kuahnya menyiprat, dan seperti darah menyerap ke tanah. Esoknya, warga menemukan Pak Budi pingsan di bawah pohon gayam. Gerobaknya hilang, namun jejak roda penuh lumpur tampak membentuk lingkaran, berputar-putar di sekitar pohon, seperti diputar oleh tangan tak terlihat. Dan dari jauh, terdengar suara lembut, "Pak Budi, satu porsi lagi." Ya, setelah kejadian malam itu Pak Budi jatuh sakit selama 2 minggu. Ia hanya terbaring di kasur, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan sering meracau dalam tidur. Dia belum kenyang. Dia belum kenyang. Jangan kasih sambal terlalu banyak. Anak sulung Pak Budi, Bayu, pulang dari Jakarta setelah mendengar kabar. Melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu membuat Bayu berniat menghentikan seluruh usaha bakso. "Tutup saja semua, Pak. Jual gerobaknya. Anggap ini sudah selesai," ucap Bayu. Tapi begitu ia membuka gudang tempat gerobak disimpan, gerobaknya tidak ada. Hanya ada bekas roda yang mengarah ke pintu belakang. Anehnya, pintu itu selalu dikunci dari dalam. Pak Budi, yang mendadak sadar, dari tidurnya hanya berbisik lirih, dia masih mau jualan. Beberapa warga mulai melihat sosok gerobak bakso malam-malam melintas di jalanan kampung. Namun anehnya, tak ada satupun yang mendorongnya. Gerobak itu melaju sendiri, perlahan, kadang berhenti di depan rumah seseorang, lalu terdengar suara mangkuk berdenting. Beberapa warga yang berani keluar rumah malam-malam mengaku melihat sosok perempuan dengan kebaya lusuh, duduk di bangku kecil, makan semangkuk bakso sambil menangis. Tangisnya lirih namun memilukan, seolah menyesali sesuatu yang tak bisa ia ubah. Cerita ini menyebar cepat, namun bukannya membuat warga takut, justru banyak yang penasaran. Bahkan warung-warung bakso sekitar kampung mulai ramai. Orang-orang datang karena ingin mendengar langsung kisah bakso hantu pohon gayam. Sadar tak bisa terus bergantung pada jualan keliling dan tubuhnya yang mulai rapuh, Pak Budi akhirnya menerima tawaran warga untuk membuka kios tetap di pinggir jalan utama kampung. Warung itu sederhana, hanya beratapkan seng dan berdinding bambu. Tapi pelanggan selalu ramai. Anehnya, setiap malam Jumat Kliwon selalu ada satu porsi bakso yang raib sendiri dari meja dapur. Padahal tidak ada pelanggan yang memesannya. Pak Budi hanya tersenyum tipis. "Biarkan, itu pelanggan lama saya." Warung Pak Budi jadi semacam tempat ziarah kuliner. Banyak orang datang bukan hanya untuk mencicipi baksonya, tapi juga berharap bertemu si pembeli misterius. Beberapa mengaku pernah melihat perempuan duduk sendiri di pojokan warung, memesan tanpa suara. Saat dilayani, perempuan itu hanya tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Suatu malam, warung Pak Budi tutup lebih awal karena hujan deras. Pak Budi duduk sendirian, menatap hujan sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan berdiri di seberang jalan. Hujan deras tak membuat sosok itu bergerak sedikit pun. Pak Budi tahu, itu dia. Perempuan itu berjalan perlahan menyeberang jalan, masuk ke dalam warung. Namun kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Ia tampak tenang. Matanya teduh, tidak lagi gelap. Ia duduk di kursi ujung dekat jendela. Pak Budi berdiri,
mengambil mangkuk terakhir malam itu dan menyajikannya. Perempuan itu tersenyum. "Terima kasih, Pak. Aku kenyang sekarang." Untuk pertama kalinya suara itu terdengar hangat, tidak menakutkan. Sebelum menghilang, perempuan itu menunduk hormat ke arah Pak Budi, lalu memudar perlahan seolah menyatu bersama hujan malam. Sejak malam itu gangguan berhenti. Tak ada lagi suara sendok berdenting sendiri. Tak ada gerobak bergerak tanpa dorongan. Tak ada sosok menangis di bawah pohon gayam. Sejak malam itu tak ada lagi yang berani duduk di dekat pohon gayam selepas maghrib. Namun warung Pak Budi tetap berdiri, melayani siapapun yang datang, termasuk mereka yang tak lagi berasal dari dunia kita. Jadi kalau kau mampir ke warung bakso di pinggir kampung dan melihat satu mangkuk tersaji sendirian, jangan sentuh. Itu bukan untukmu. Hening sejenak, lalu musik latar gelap perlahan naik.